Lah itu penjahat di sebelah kanan Yesus bagaimana? Kan dia nggak bikin apa-apa, asal percaya Yesus selamat. Jangan salah, saudara. Penjahat di sebelah Yesus itu bukan tukang perkosa loh, saudara. Penjahat di sebelah Yesus itu bukan maling loh. Ya, mereka itu adalah orang-orang zelot, saudara. Mereka hidupnya baik, saudara. Enggak, bukannya main-main. Oh, belum dibaptis. Sudah, saudara. Orang Yahudi, ketika mereka mau berangkat perang, mereka dibaptis dulu oleh para imam. Orang Yahudi kalau mau pergi perang itu dibaptis dulu dan mereka tidak boleh berhubungan dengan wanita. Kita membaca dari Lukas 23, 1 sampai 43. Satu lagi, Matius 27, ayat 11 sampai 26. Ya, firman Tuhannya ini ya, judulnya penjahat di sebelah Yesus. Nah, saudara, ketika dalam diskusi-diskusi ya, orang-orang itu sangat yakin ya bahwa sekalipun Anda jahatnya seperti apa, yang penting Anda percaya Yesus, Anda pasti selamat, saudara. Nah, terus setelah itu ya berbuat jahat lagi tidak apa-apa. Anda tetap akan selamat masuk surga. Itu adalah kebodohan pengajaran, saudara. Karena Alkitab dengan jelas sekali ya mengatakan orang-orang yang sudah menerima kebenaran, tetapi kemudian dia meninggalkan kebenaran itu hukumannya lebih berat, saudara. Yang kedua, bahwa Anda harus mengerjakan keselamatanmu. Kalau Anda tidak mengerjakan keselamatanmu, ya Anda akan ditolak. Paulus pun berkata, aku sendiri melatih tubuhku sedemikian rupa, supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, lalu aku sendiri ditolak. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Nah, banyak orang salah kaprah, saudara, terus, saudara. Nah, itu ayat-ayat ini mau dikemanain? Oh, itu artinya begini, diputar-putar, tidak karu-karuan. Jangan, artinya sudah begitu, saudara. Artinya sudah begitu, sudah jelas. Jangan diapa-apain lagi, saudara. Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas. Nah, kita buka yang pertama ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, ini kelanjutannya, keterangannya nih, jika ada orang menolak hukum Musa, Torah itu ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan dan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ini adalah cerita tentang para Hani Kristian, Irina Handono, Moko Ginta itu udah di ini ya, alam maut gitu ya, di Hades. Dan itu pasti masuk neraka kalau sudah di Hades, saudara. Dari mana taunya? Saya dapat penglihatan, saudara. Memang Moko Ginta ada di sana ya, ada di Hades, lagi merintih-merintih, lagi nyeselin, lagi nyala-nyalain orang tuanya itu ya. Gitu ya, saudara. Jadi nggak ada cerita sekali selamat, tetap selamat. Enak aja, salah itu ya. Orang itu bisa meninggalkan. Seperti Hani Kristian. Kenapa? Karena dia tidak aletheia, saudara. Dari awal imannya nggak benar. Moko Ginta, Irena Handono. Nggak benar. Anda harus punya iman yang benar dulu, saudara. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Dalam Filipi 2, ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini kaitannya ada di 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba saudara, kita disuruh mengerjakan keselamatan kita, dan kemudian kita melatih tubuh kita, supaya jangan kita setelah Anda memberitakan Injil malah Anda ditolak. Setelah Anda pelayanan jingkrak-jingkrak di gereja, Anda ditolak. Hati-hati, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, masuklah ke pintu yang sempit itu. Matius 7, ayat 13-14 ya.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nggak main-main, saudara, disuruh kita masuk melalui pintu yang sempit. Nah, kemudian diajarin sama pendeta-pendeta, yang penting Anda masuk gereja, sudah selamat. Oh, salah, saudara. Ya, Anda masuk gereja itu belum selamat, malah bisa-bisa Anda jadi tambah jahat, saudara. Saya dulu full timer di sebuah gereja. Kemudian saya melayani Tuhan, ya. Ketika saya full time di gereja, malah saya merasa jauh dengan Tuhan. Ketika saya bekerja sekuler, ya, disitulah kedekatan saya dengan Tuhan. Hidup saya tiap hari itu bergantung sama Tuhan, karena pekerjaan saya berbahaya sekali, saudara. Saya jaga ngawal barang ke perkebunan sawit yang isinya bajing loncat, saudara. Ya, dari Lampung, Sumatera bagian selatan, dari Lampung sampai Bengkulu. Dan saya dikelilingi dengan orang-orang yang jahat, saudara. Preman-preman, ya, gangster-gangster, yang mereka itu kasih 10 juta saja suruh bunuh orang, bunuh, saudara. Bayangin. Di situ saya tiap hari berseru sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Belum tentu Anda di gereja terus jadi baik, saudara. Saya nggak harus menghalang-halangi Anda ke gereja, enggak. Ya, di gereja terus orang pakainya rok mini sambil angkat tangan gitu ya. Wah, sambil ini bajunya keangkat semua, tetenya kelihatan semua, saudara. Seksi-seksi, mulus-mulus. Saudara nyembah Tuhan, enggak tambah nyembah Tuhan, tambah ngaceng kan, saudara kan. Akhirnya saudara berdosa kan malah kan. Ya karena pendetanya nggak mendisiplin Anda. Kalau itu anak-anak kecil ya bagus, lucu. Nah, kalau sudah keluar buah dadanya, terus Anda gitu terus pakai you can see, pakai yang ngeri, saudara. Sekarang striptis masuk gereja, ngeri, saudara. Jangan. Gereja nggak ngajari yang benar, malah ngajari ngawur. Demi apa omset? Anda tetap harus, ya, yang Paulus katakan kalau mau ke gereja bertudung kepalanya, bukan berjilbab ya, berkerudung itu seperti istrinya Gus Dur itu loh, berkerudung. Nah, yang pertama, saudara. Jadi gereja sendiri mengundang banyak hal-hal yang nggak benar, karena gembalanya nggak mendisiplin jemaatnya, ya kan? Kedua, gereja kemudian yang penting Anda datang, yang penting orang pada datang, pada ngasih kolektor, saudara. Terus saudara dimotivasi ya untuk memberi kepada gereja supaya Anda diberkati oleh Tuhan. Jadi untuk diberkati itu Anda harus memberi kepada gereja, saudara. Salah juga, saudara. Enggak begitu. Itu jalannya paling gampang, sama saja Anda kalau mau menang perkara, yaitu sama si Alvin Lim itu kan. Kalau mau menang perkara bayar, saudara. Nah, apa bedanya? Tuhan nggak ngajarin seperti itu, saudara. Anda nggak bisa terus mau diberkati, Anda nabur yang banyak buat gereja. Oh, enggak, saudara. Anda ingin diberkati, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Maka engkau akan hidup dalam keberkatan. Melalui pintu yang sempit itu, sangkal diri, pikul salib setiap hari, saudara. Nggak sembarangan. Sangkal diri, pikul salib. Pikul aku yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Lah Anda baru kesenggol dikit udah tersinggung. Ya kan, ngamukan pendetane. Ya kan? Dulu ya di Simon ngelaporin ke polisi, siapa itu Patrick Smith, jijik jadinya ya. Tapi akhirnya nggak jadi dilaporkan ya. Iya, nggak usah, saudara. Biarin saja. Coba kayak grupnya kita difitnah sama kapal oleng sama ceker babi. Kita kan cuma buat bercandaan aja. Malah mereka yang kejang-kejang kan buat bercandaan di sini kan. Gitu, saudara. Jadi jangan berpikir Anda sudah masuk surga loh dengan ada terus KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, rajin perpuluhan. Oh enggak, saudara. Kebalik Anda pikirannya. Anda harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu pertanda bahwa Anda sudah lahir baru, saudara. Karena kelahiran baru itu akan membuahkan buah pertobatan. Buah pertobatan. Ini penting, saudara. Tuh, lihat tuh ayatnya tuh ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayatnya sama ya tuh ya, Matius 3 ayat 8, Lukas 3 ayat 8. Hasilkanlah buah pertobatan, saudara.
Jadi pertobatan itu pasti akan berbuah. Kalau pertobatanmu itu tidak berbuah pertobatan, kamu belum bertobat. Jangan main-main ya. Ada buah pertobatan, saudara. Lalu di dalam buah pertobatan itu, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Untuk penyucian dosanya. Semua dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kamu datang. Tapi terus Anda melakukan lagi, ya namanya nggak bertobat. Namanya Anda sedang ngenyek itu namanya, saudara. Jangan keliru ya, jangan dibalik-balik, jangan dahar-dahar ini pikiran-pikiran ini. Makanya di dalam prosesnya itu, ketika kita masuk melalui pintu yang sempit, sangkal diri, pikul salib, kita mengerjakan keselamatan kita, saudara. Mengerjakan keselamatan kita dan melatih tubuh kita, melatih daging kita, menguasai hawa nafsu kita. Supaya ketika kita habis memberitakan Injil, jangan kita ditolak. Gara-gara apa? Ternyata kita belum lahir baru. Kalau Anda bolak-balik gagal mengatasi hawa nafsumu dan Anda tidak bisa menguasai dirimu, ya, Anda harus datang sama Tuhan. Jangan-jangan memang Anda belum lahir baru. Anda bertobat. Jangan lupa itu, saudara. Jangan dibolak-balik. Nah, kemudian Anda kerjakan keselamatanmu setiap hari, ya, dalam bermarturia, berdiakonia, bersaksi, jadi terang, dan berdiakonia, membagi hidupmu. Kalau Anda masih pelit, tidak suka berbagi, Anda motifnya adalah ngasih perpuluhan supaya dapat balikannya banyak, Anda sedang belum bertobat. Anda kasih ke Damaris dengan sukacita, karena Damaris ini buat ngasih makan orang miskin. Itu yang benar. Bukan buat saya. Ya, saya juga nggak pernah minta. Kalau Anda ngasih saya terima, tetapi saya tidak pernah meminta-minta. Makanya tidak ada nomor rekening saya ada di YouTube saya kan. Dan kalau Anda memang ternyata belum lahir baru, cepetan bertobat benar-benar. Dan bertanya, Tuhan, apa yang salah Tuhan? Ini kenapa aku tidak bisa menguasai dagingku ini? Tiap hari pengennya nonton bokep terus, tiap hari pengennya pergi ke Alexis terus Tuhan. Nggak ada yang protes, namanya udah diganti, Pak, bukan Alexis lagi. Biar, saya nggak lagi promosi tempatnya kok. Saya lagi ngasih tahu paling gampang cerita Alexis karena terkenal kan. Nah, udah Alexis pokoknya. Gitu aja, mau tutup mau enggak, saya nggak mau asal bodoh. Jadi Anda harus bisa membedakannya, saudara. Anda tidak bisa main-main. Nah, pendeta-pendeta lalu ngajarinya, sing penting masuk gereja, yang penting Anda tiap minggu pergi ke gereja, bayar perpuluhan, kamu selamat. Salah. Itulah sebabnya dulu Martin Luther ngamuk, saudara. Karena gereja sempat begitu. Yang penting kamu ngasih uang ke gereja, terus kamu ngasih uang, beli surat indulgensi, surat pengampunan dosa. Kan kurang ajar, saudara. Nggak bisa, saudara. Nah, itu maunya kan orang kan begitu kan, setting. Kan gereja sekarang begitu. Yang penting Anda pergi ke gereja, kasih duitnya. Kalau Anda tidak bertobat, mau Anda ngasih duit sebanyak apapun, nggak bisa, saudara. Anda kudu bertobat. Jangan mau ditipu sama pendetamu. Kalau kamu tidak siap bertobat, cuma mau ngasih duitnya, ya kasih saja. Tapi jangan berharap Anda diberkati, jangan berharap Anda masuk surga. Jangan ngarep-ngarep. Anda jangan mau ditipu dan hidup dalam ilusi. Seakan-akan Anda sudah pasti masuk surga. Oh, enggak, saudara. Anda harus bertobat, benar-benar bertobat. Anda harus benar-benar bertobat. Anda harus benar-benar serahkan hawa nafsumu. Kuasai dirimu. Berbuah. Buah-buah pertobatan apa? Buah roh. Ya kan? Inilah buah roh. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu harus Anda punya. Kalau Anda tidak punya itu, jangan-jangan Anda belum punya buah, belum bertobat. Jadi Anda sekarang bercermin dulu, aku punya kasih enggak? Aku masih pendendam, aku punya sukacita enggak? Oh, tiap hari hidupnya mengeluh terus, ngamuk-ngamuk terus. Aku punya damai sejahtera enggak? Apalagi, Pak, di rumah, Pak, tiap hari ada piring terbang. Ada punya kebaikan dan kemurahan hati, ya. Apakah di situ ada kesetiaan? Apakah di situ ada kesabaran? Anda harus cek buah-buah itu. Kalau enggak ada yang beres. Anda harus benar-benar bertobat, saudara.
Dilatih, saudara. Artinya nggak bisa Anda tuh sekali selamat tetap nggak ada, bohong. Nah, sekarang kita balik, saudara. Lah itu penjahat di sebelah kanan Yesus bagaimana? Kan dia nggak bikin apa-apa, asal percaya Yesus selamat. Jangan salah, saudara. Penjahat di sebelah Yesus itu bukan tukang perkosa loh, saudara. Penjahat di sebelah Yesus itu bukan maling loh. Tadi ada kata-katanya pemberontak karena pemberontakan. Tadinya yang harusnya disalibkan 3 orang. Yesus Barabas. Barabas itu Yesus juga namanya. Juru selamat kan, Yesus. Yesus Barabas, ya. Dan 2 temannya itu. 3 serangkai ini. Ya, mereka itu adalah orang-orang zelot, saudara. Mereka itu adalah pasukan pemberontak. Mereka hidupnya baik, saudara. Bukannya main-main. Oh, belum dibaptis. Sudah, saudara. Orang Yahudi, ketika mereka mau berangkat perang, mereka dibaptis dulu oleh para imam. Orang Yahudi kalau mau pergi perang itu dibaptis dulu dan mereka tidak boleh berhubungan dengan wanita. Itu beneran. Artinya penjahat yang di sebelah Yesus, itu orang-orang yang dikuduskan untuk jihad. Itu bukan orang sembarangan, makanya hukumannya adalah salib. Kalau mereka itu perampok, maka hukumannya adalah dipancung pakai pedang atau ditusuk dari kepala gini, sek gitu, saudara. Karena dia adalah musuh negara, enemy of state, maka disalib. Penyaliban ini dilakukan untuk 3. Satu untuk ini ya, bajak laut. Ya, bajak laut itu, bajak laut yang melawan Roma itu ya, karena itu musuh negara, melawan tentara Roma, saudara. Ya, kedua adalah untuk para budak. Dan yang ketiga adalah untuk para pemberontak, saudara. Musuh-musuh perang, lawan perangnya mereka. Nah, perompak ini, bajak laut ini adalah termasuk musuh perang. Karena mereka ngelawan militer. Makanya disalib. Hukuman salib ini nggak sembarang semua orang asal pemerkosa disalib. Enggak, saudara. Ya, salib ini adalah untuk penjahat khusus. Nggak main-main. Nah, yang disalib dan penjahat itu disalib bersama dengan Yesus. Coba ya, kita buka 1 Samuel. Nah, ini ya. Ini waktu Daud di Nob ya, dikejar-kejar sama Saul. Ini ya, mulai dari ayat 1. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar, Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelech, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu. Ya, enggak bohong ya, memang menugaskan Allah buat lari, saudara, karena mau dibunuh kan soalnya kan. Enggak bohong dia. Ya, sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Lihat ayat 3. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari depan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Ya, jadi orang kalau perang itu tahir hidupnya, saudara, ditahirkan dulu dan bahkan dibaptis. Ya, jadi penjahat di sebelah Yesus itu dibaptis, saudara. Jangan bilang nggak dibaptis. Ya, dengan baptisan model Yohanes, baptisan para imam. Jadi kalau ditanya, orang itu harus dibaptis. Loh, itu penjahat sebelah Yesus sudah dibaptis sebelum mereka berangkat perang, mereka sudah dibaptis, saudara. Dan mereka setelah ketangkap itu kan udah di penjara. Bagaimana mau berhubungan dengan wanita di dalam penjara? Nggak akan berhubungan dengan wanita, mereka tahir, saudara. Dan mereka adalah orang-orang yang baik. Hanya yang satu percaya kepada Yesus Mesias, yang satu tidak percaya, sama seperti orang Yahudi yang lain. Ada yang percaya dengan nubuatan, ada yang tidak. Terus tadi dikatakan dalam Matius juga, maka imam-imam ini menghasut rakyat.
supaya Pilatus membebaskan Yesus Barabas. Namanya Yesus juga, Yesus Barabas sama Yesus yang disebut Kristus. Mana yang mau dibebasin? Yesus Barabas. Mengapa? Karena Yesus Kristus disuruh memimpin pemberontakan melawan Roma, nggak mau. Waktu Tuhan Yesus disuruh memimpin, ya, guru jadilah raja atas kami, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja, Yesus nggak mau. Mereka berharap dengan mujizat-mujizatnya Yesus, mungkin Yesus tiup apa biar orang Roma mati semua, saudara. Tapi bukan itu, Yesus ingin mendirikan kerajaan di dalam rohnya setiap orang, saudara. Bukan kerajaan duniawi, makanya Yesus berkata kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Dia ngomong sama Pilatus. Makanya akhirnya para imam memutuskan salib Yesusnya, karena Yesusnya tidak mau memimpin pemberontakan. Yesusnya tidak mau memimpin kekerasan. Nah saudara, nah, itulah penjahat yang di sebelah Yesus. Nggak main-main, itu benar-benar orang-orang yang ditahirkan, saudara. Jadi jangan sampai Anda, kalau ada orang, ya, kamu lagi nginjili orang tuamu, lagi sekarat, terus orang tuamu mau terima Yesus, ya dibaptis. Dengan cara apa? Ya dipercik. Yang penting itu air, karena arti baptis adalah dipermandikan. Bukan diselam. Bapto itu diselam. Baptis artinya mandi, cuci, dicuci. Dicuci di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu maksudnya begitu, saudara. Ya, jadi jangan bilang bahwa penjahat di sebelah Yesus itu enggak dibaptis, dibaptis. Cuma yang satunya percaya kepada Yesus, yang satunya tidak percaya kepada Yesus. Ya, contoh lagi, ya, tapi kan nggak dibaptis di dalam nama Yesus. Nah, sama. Apakah para rasul dibaptis di dalam nama Yesus? Oleh baptisan Yesus maksudnya ya, di dalam nama Yehova. Karena para rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, yang baptis apa? Oh, kalau Markus yang baptis Petrus ya, maksudnya kayak Petrus, Yakobus, Yohanes, ya kan? Yang baptis siapa? Matius segala itu. Yang baptis siapa? Yang baptis Yohanes. Kan disebutkan kemarin ya. Mereka baru dibaptis sama Yohanes, terus Yesus datang di situ. Kamu ikutlah aku jadikan penjala manusia. Mereka juga dibaptis oleh baptisan Yohanes, saudara. Ya, lalu kemudian di era perjanjian baru, ya, Yesus berkata setelah Yesus bangkit, baptis dalam namaku. Karena itu adalah sebuah era yang baru. Tetapi para rasul sendiri dibaptis oleh Yohanes. Sama seperti dua penjahat di sebelah Yesus itu. Karena para rasul sendiri pun tidak dibaptis di dalam nama Yesus. Yang baptis Yohanes, saudara. Jadi harus dibaptis ya. Nah, saudara, balik lagi. Lalu apakah penjahat di sebelah Yesus itu kan nggak berbuat apa-apa tetap selamat? Lalu penjahat di sebelah Yesus itu, mereka yang percaya kepada Yesus, ya, mereka sudah berbuat banyak hal, saudara. Mereka mau jadi pasukan jihad. Mereka hidupnya harus benar, harus saleh, saudara. Jadi sudah berbuat, jangan bilang nggak berbuat apa-apa. Hanya waktu itu dikonfirmasi keselamatannya oleh Yesus, sementara yang satunya tidak mau percaya. Sekalipun Anda bikin baik apapun, tidak akan bisa didamaikan, saudara. Karena di dalam keselamatan harus ada pendamaian. Nah ini, saya mau ngomong ini ya. Di dalam keselamatan itu Anda harus ada pendamaian. Ini penting sekali. Mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus? Nggak cukup baik, saudara. Nggak cukup cuma berbuat baik, nggak bisa. Kalau Anda berbuat baik, ya, segala amalmu dan kejahatanmu akan dihitung, saudara. Ya, akan ditimbang. Kalau engkau berbuat baik, semua akan ditimbang, akan dihitung. Dan timbangannya selalu meleset, saudara. Ya, antara yang baik dan yang jahat. Pasti akan lebih banyak yang jahat. Makanya agama-agama dunia berkata manusia akan pergi ke neraka, termasuk Islam. Jelas orang Islam kalau ditimbang baik sama jahat pasti lebih banyak jahatnya. Akan lebih banyak jahatnya. Lalu bagaimana dong? Pasti lebih banyak jahatnya perbuatan manusia ini. Siapapun mau nabi sekalipun, saudara, akan lebih banyak jahatnya. Maka dari itu Anda perlu penghapusan di sini oleh darah Yesus. Dihapus. Sehingga tersisa perbuatan baiknya saja.
Lu nggak adil dong Pak. Adil. Mengapa? Karena Yesus Kristus ini yang kemudian menjadi pembayaran dari kejahatannya itu. Adil, saudara. Lalu orang Islam kemarin ngasih pertanyaan itu ya. Nih, ya kalau ada orang A, pembunuh. Ya, kayak kemarin ya, saya bilang ya. Kemarin ini Sambo. Ya, Putri. Ini Yosua. Ternyata yang bunuh Yosua adalah Putri, saudara. Ya. Lalu Sambo ini pasang badan. Saya yang bunuh, bukan Putri. Tidak adil dong. Adil nggak, saudara? Masa yang bunuh Putri yang nanggung disuruh yang nanggung adalah Sambo? Bagi Anda mungkin nggak adil, saudara. Ya, bagi Anda sekarang di zaman itu, di zaman kuno, ya, zaman Abraham, siapa yang mau tanggung jawab nih? Bapaknya yang tanggung jawab, saudara. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya tanggung jawab. Ini anaknya mati. Yang bunuh siapa? Ini. Siapa yang nanggung? Harus yang lebih di atasnya. Kalau misalnya Putri, ya Putri yang membunuh, lalu si Kuat bilang, saya yang bunuh. Atau Baradae, saya yang bunuh. Ini namanya nggak adil, saudara. Nah, Baradae ini sopo. Ya, tapi ini diganti yang lebih. Nah, itulah keadilan itu di situ. Nah, tapi kan hukum tidak bisa menerima. Itu kan hukumnya kita sekarang. Hukumnya zaman dulu menerima, saudara. Di zaman dulu, di zaman purbakala, mereka menerima. Hukum itu boleh tuker nyawa. Ya udah saya yang ganti. Zaman sekarang hukum modern Harvard nggak boleh. Ya termasuk di Indonesia udah nggak boleh. Dulu boleh. Zaman Belanda, siapa yang bunuh nih saya? Saya yang gantiin aja. Saya yang gantiin anak saya. Boleh, saudara. Zaman dulu boleh, zaman sekarang nggak boleh. Ya. Jadi memang itulah keadilan seperti itu. Siapa yang mau tanggung jawab nih? Saya, harus yang di atasnya. Dan yang di atasnya ini yang menghapus kesalahannya Putri ini adalah Sambo. Dia copot jenderalnya, dia copot semuanya, yang penting istrinya selamat, anak-anaknya dia jangan kapiran, saudara. Tetapi zaman dulu itu adil. Zaman sekarang hukum melihat banyak manipulasi, makanya nggak boleh. Tapi kalau dibalik sekarang, ada anak kecil umur 6 tahun, dia bunuh kakeknya. Lah yang salah siapa, saudara? Ya anaknya. Ya nggak adil, saudara. Ya kan? Karena ternyata kan bapaknya yang salah nggak didik anaknya. Terus anaknya dihukum. Hukumnya gimana? Umur 6 tahun. Siapa itu yang umur 6 tahun tuh bunuh temennya ya? Masuk penjara anak. 6 tahun masuk penjara anak, bingung, saudara. Masuk asrama di terapi. Nah sekarang kalau yang di Palestina bagaimana? Ya anak-anak yang bunuh pasukan Israel itu. Anak 6 tahun disuruh bawa pistol, suruh bawa granat, terus dilempar ke orang-orang Israel. Anaknya kan nggak bisa dipenjara kan? Sampai sekarang anak-anak yang bunuhin orang Israel itu nggak bisa dipenjara, saudara. Nggak bisa. Di bawah umur. Nah itulah keadilan versi manusia yang sangat rapuh. Tetapi Yesus berkata, ganti. Karena apa, saudara? Karena yang ditebus ya adalah jiwanya, saudara. Penebusan ini berlaku adalah jiwanya, bukan tubuhnya. Anda yang membunuh di dunia ini, Anda pembunuh, ya, Anda membunuh nih. Ini Putri atau Sambo nih pokoknya bunuh nih, bunuh Yosua. Kalau dia bertobat diampuni nggak? Diampunilah jiwanya. Lah badannya ya tetap masuk penjara, enak aja. Tetap harus masuk penjara. Kalau hukumnya di Amerika ya kalau dia pembunuhan berencana ya tetap dihukum mati. Jiwanya ya bertobat supaya selamat. Nah itulah yang dihapus, saudara. Jiwanya, dosanya, pengampunan, ya kan? Pengampunan. Dan iblis nanya, enak aja. Siapa yang mau ganti? Yesus berkata, aku yang ganti. Dia harus menggantikan, saudara. Karena iblis mau jiwa-jiwa ini semuanya masuk neraka, sesat semua. Nah, Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, anak tunggal Allah, apapun yang Anda mengerti, pokoknya Yesus datang tanpa dosa dan dia menggantikan kita semua. Apanya? Jiwanya, saudara. Darahnya itu tertumpah darah orang yang suci.
yang Maha Kudus itu tertumpah. Makanya iblis kalah. Karena darahnya yang mahal itu ternyata sanggup menebus dosa seluruh dunia dari Adam sampai nanti akhir zaman. Itu bisa menebus bagi yang mau menerima, mengakui ini. Mengakui, harus ada pengakuan. Kalau dia tidak mengaku, maka dia tetap miliknya iblis. Karena ini kan kita cita alam roh. Ya, bukan ada stempelnya di KTP-nya Islam atau Kristen, tapi pengakuan itu yang ada di dalam alam roh ini, pengakuan ya Yesus adalah Tuanku, bukan iblis, bukannya Allahnya Muhammad, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuanku. Maka dia langsung diberi meterai darah Yesus. Itu begitu prosedurnya, ya, nggak sembarangan. Maka Anda menjadi milik Yesus ketika Anda mengaku dengan mulutmu, dengan sungguh-sungguh, dan ngawur-ngawuran. Karena kalau Anda ngawur-ngawuran di masa aniaya atau tiba-tiba Anda kebelet kawin, kebelet olahraga BB sama orang Islam, lalu Anda jadi Islam lagi, lalu Anda jadi Kristen lagi, itu namanya Anda nggak dimeteraikan di dalam roh. Itu meterainya luntur, saudara. Anda harus meterai, punya meterai yang benar-benar meterai yang aletheia murni. Pengakuan bahwa ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Makanya Anda harus percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Itu penting Roma 10 ayat 9 itu. Itulah pengakuan iman kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, itu penting di dalam baptisan. Dan kesungguhan itu nanti diuji. Anda benar-benar percaya apa enggak? Diuji dengan penderitaan, diuji dengan pencobaan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penipuan, diuji dengan tadi ya penghinaan-penghinaan, dikucilkan. Anda nggak tahan uji, ya sudah selesai. Nggak selamat. Tapi dia berbuat baik, ya nggak apa-apa, dihitung baik sama jahatnya. Ya tetap dihitung, baiknya berapa, jahatnya berapa, ya tetap banyak jahatnya, ya tetap masuk neraka, saudara. Nggak ada. Orang akan dihukum menurut perbuatannya di neraka. Kan dia nggak dibangkitkan. Ya tetap dihitung. Kalau yang dia, ternyata nih misalnya ada yang baik, walaupun tidak mungkin ya, tetap ada yang baik, ya enggak apa-apa, dia baik. Artinya dia tetap di neraka, tetapi apa yang baik, nah, yang tersisa. Tapi yang jahatnya kan tetap ngejar sama dia. Ya kan? Yang jahatnya kan tetap ngejar, tetap dia ingat. Semua perbuatan jahatnya dia, ingatan-ingatan jahatnya, memori-memori jahatnya kan tetap ingat kan? Kenapa? Karena kan belum dihapus. Belum dihapus. Tetapi kalau Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Yesus itu kan menghapus semua kejahatan-kejahatan di dalam jiwa Anda, di dalam roh Anda. Iya, saya dulu orang yang berdosa. Oh iya, dulu saya pernah bunuh orang. Oh iya, dulu saya pernah perkosa orang. Oh iya, dulu saya pernah tidak tanggung jawab, menghamili lalu tak tinggal pergi. Oh iya, dulu saya pernah ini, pernah itu. Ya, tetapi kemudian oleh Tuhan Yesus dibersihkan pikiran itu. Ya, terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni. Makanya perlu pendamaian, makanya harus ada nama Yesus Kristus di situ. Ya, harus didamaikan. Kalau tidak didamaikan akan dibawa mati. Anda mati, jiwanya ikut masuk ke Hades. Ya, kalau Anda belum mengalami pendamaian, karena akan tersisa yang kotor. Tapi kalau Anda sudah ditebus oleh Yesus, ketika Anda mati, jiwamu yang kotor itu sudah dibersihkan, Anda langsung masuk ke paradiso, ke Eden, ke surga. Itu yang dimaksud. Anda masuk surga karena jiwamu bersih, dibersihkan oleh darah Yesus, didamaikan. Karena yang bisa mendamaikan kita dengan Sang Pencipta hanya Yesus. Hanya kematian Yesuslah yang bisa mendamaikan kita. Begitu ya. Jadi Anda mengerti pentingnya penebusan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan bagaimana prosesnya. Anda didamaikan supaya Anda bisa berdamai dengan Sang Pencipta. Kalau kita bisa berdamai dengan Sang Pencipta, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri. Lalu kita bisa berdamai dengan
sesama kita, dengan musuh-musuh kita. Kalau Anda tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, sulit untuk berdamai dengan musuh-musuhmu. Sehingga kamu tidak bisa mengasihi sesama manusia. Karena kamu saja tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak mengasihi dirimu sendiri. Gitu ya. Semoga penjelasan malam hari ini membuat Anda mengerti ya bagaimana proses keselamatan dan bagaimana penjahat di sebelah Yesus itu ternyata ada banyak histori di belakangnya ya yang Anda harus mengerti. Baca Alkitab secara menyeluruh nanti Anda paham, oh ternyata ceritanya begini. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.